lagi di channel YouTube GKJ Pekalongan. Nah, ini lanjutan sebenarnya ya. Minggu lalu kita sudah bareng Pak Argo juga ngomongin tentang GKJ, sejarah singkatnya, dan bagaimana budaya Jawa itu hidup di lingkungan GKJ. Nah, hari ini kita mau ngomongin yang lebih teknis tentang bagaimana sistem GKJ dalam pokoknya dalam menyelenggarakan gereja seperti itu. Nah, mungkin ada yang belum tahu, karena saya juga baru tahu hari ini kalau sistem gereja kita itu adalah presbyterial sinodal. Betul ya, Pak? Susah ya? Cara pelafalannya benar ya? Presbyterial sinodal. Itu apa sih, Pak? Itu kan presbyterial itu kan dari kata presbyteros yang artinya penatua atau tua-tua. Jadi dulu zaman Perjanjian Baru itu kan pemimpin gereja itu penatua itu. Sesepuh di sebuah kota atau daerah, sesepuh yang diangkat menjadi pemimpin gereja. Jauh sebelum ada pendeta itu kan. Itu pendeta kan gelar yang baru-baru aja, dulu presbyteros. Makanya presbyterial. Ada beberapa tua-tua yang diangkat sebagai pemimpin gereja waktu itu. Lalu mereka sebagai sebuah tim itu, sebagai sebuah dewan itu dipandang sebagai pemimpin gereja lokal. Makanya presbyterial itu berarti kekuasaan tertinggi ada pada para dewan itu, dewan penatua di gereja lokal. Kalau sekarang masih ada nggak, Pak? Apanya? Penatua yang diangkat? Ada kan? Okay. Istilah penatua masih dilestarikan oleh GKJ sampai sekarang. Makanya jabatan gerejawi ada penatua, pendeta, diakan. Yang gitu. Layak atau yang cocok untuk disebut penatua kemudian diangkat sebagai penatua itu yang bagaimana, Pak? Kalau di GKJ itu penatua berarti orang yang dianggap layak untuk memerintah gereja secara manajerial, organisasi, kepemimpinan. Bukan untuk berkhotbah, mengajar gitu, bukan? Ya, termasuk itu. Oh, termasuk itu. Terus kalau diaken itu yang cenderung kepada pelayanan sosial di masyarakat, pelayanan kasih dan seterusnya itu. Nah, yang tugas utamanya mengajar itu pendeta, berkhotbah dan mengajar dan sebagainya. Tapi tidak lalu harus diaken hanya mengerjakan tugasnya diaken, penatua, pendeta kan. Sebagai sebuah tim itu saling melengkapi. Makanya yang berkhotbah itu bisa pendeta, penatua, diaken, bisa umat juga. Yang tidak berjabatan pendeta juga bisa berkhotbah sih, boleh. Berarti apakah majelis yang bisa berkhotbah itu bukan harus penatua dan diaken, atau kayak majelis yang baru ditasbihkan juga bisa? Oke. Jemaat biasa juga bisa berkhotbah. Yang penting ditunjuk oleh gereja kan gitu. Nah, tapi sistem presbyterial itu berarti kekuasaan tertinggi ada pada persidangan majelis gitu. Presbyterial. Tapi kita ada kata kedua sinodal. Dari kata sinhodos, hodos itu jalan, sin itu bareng-bareng, jadi berjalan bersama. Gereja lokal, GKJ lokal, meskipun punya kewenangan memutuskan banyak hal, tapi dia terikat pada ikatan gereja dengan GKJ lain. Ada dua lingkup ya, klasis, sinode. Makanya sinode itu kumpulan semua GKJ yang berjalan bersama-sama. Jadi kita harus ingat bahwa kita itu gereja lokal, punya kewenangan macam-macam, tapi kita harus ingat kita ini berjalan bareng dengan GKJ lain. Ada keputusan juga di klasis, sidang klasis. Ada keputusan di sinode sidang sinode. Jadi ada sidang majelis lokal, sidang klasis, sidang sinode. Jadi itu lingkup lokal, lingkup lebih luas, lingkup yang paling luas. Jadi bukan hierarki sebenarnya. Gitu, sistem bergereja kita itu kayak gitu. Biar kita juga terus quality check gitu ya di lingkup yang lebih luas bagaimana seperti itu ya, Pak. Nah, ada sinode dan ada klasis. Ya. Sinode yang paling luas. Betul. Ada 340 berapa GKJ gitu lah. Wow, itu di Indonesia hanya ada satu sinode GKJ. Ya, di dunia GKJ cuma satu. Iya, betul. Kita nggak ada yang di luar negeri. Ini belum ada. Oke. Ya kalau nanti sini jadi utusan melakukan penginjilan. Tapi ada pendeta GKJ yang diutus pernah ke Hong Kong kemana gitu untuk menjadi pendeta yang melayani buruh-buruh tenaga kerja gitu, ada juga kayak gitulah. Tapi yang nggak bikin gereja sih.
Cuma penginjilan biasanya, Pak. Cuma ya. Nah, kalau sinode itu berarti diadakannya itu bagaimana, Pak? Maksudnya apakah ada organisasi lembaga bangunannya atau hanya ketika berkumpul ketika ada urgensi seperti itu? Ya, GKJ itu punya sistem namanya sidang. Sidang majelis gereja lokal, sidang klasis beberapa gereja itu, sidang sinode. Nah, kalau sinode itu sidangnya 4 tahun sekali sekarang. Oh, cukup lama ya? Cukup lama. Nah, hasil persidangan ini kemudian menjadi akta sidang, keputusan-keputusan sidang yang dikerjakan oleh Badan Pelaksana Sinode, Bapelsin. Oh ya. Pejabat sinode lah. Kantornya di Salatiga itu. Oh, pusatnya di situ Salatiga. ya berarti. Jadi ada kantornya, ada badannya, ada programnya juga. Itu adalah hasil dari keputusan bersidang. Kira-kira gitu. Ini juga hasil sidang nih, dokumen-dokumen itu hasil sidang semuanya. Kira-kira gitu. Jadi kita itu meskipun gereja lokal, tapi kita harus ingat apa keputusan sidang klasis, apa keputusan sidang sinode. Harus dikerjakan bareng-bareng kira-kira gitu. Termasuk kalau kita persembahan tuh, kita tuh tidak hanya membiayai gereja lokal, tapi membiayai klasis, membiayai sinode. Oh, begitu. Ada sebagian yang di apa sih namanya di split ke sana. Nah, sesanggen namanya. Oh, sesanggen, oke. Berarti bukan cuma operasional gereja kita aja, tapi Ya. kita juga membiayai ke sana. Jadi kalau kamu persembahan itu, kamu mendukung gereja, mendukung klasis, mendukung sinode. Jadi luar biasa. Dan GKJ itu terikat dalam PGI, Persekutuan Dewan Gereja Dunia. Jadi persembahanmu itu memberkati naik satu terus ya, Pak. kayak gitu ya. Jadi dampaknya itu luas banget. GKJ itu hidup dalam jaringan kayak gitu. Nah, itu sistem apa namanya ya? Pemerintahan ya, sistem organisasi. Ya, Presbyterial. sistem organisasi. Nah, ini pertanyaan awam juga sih, Pak. Ya, Ini ya. kan kita ada tata gereja ya, Pak. Ada bukunya juga. Ya. Itu apakah dalam tiap 4 tahunan itu adakah yang harus diamandemen atau diamandemen ketika Ya. ada perlunya saja seperti itu? Kalau ada perlunya. Jadi terakhir sebelum versi ini itu kan TGTL kita versi 2005. Jadi sudah 10 tahun yang lalu ya kurang lebih. Amandemennya 2016. Terus ada beberapa melengkapi, kemudian baru terbit bukunya itu 2018. Tapi edisi revisi yang sebelumnya itu 2016. Jadi sebelum itu 10 tahun. Nah, ini 2018 masih berlaku. Harapannya sih langgeng gitu ya. Tapi pasti nanti suatu saat akan diubah juga. Ketika Itu ada pasti. yang menggugat seperti itu ya, Pak? Ya, Bahasanya. betul. Ada yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan. Misalnya ini kok TGTL bunyinya kayak gini, di gereja lokal kami nggak bisa nih diterapkan. Oh. Bisa nggak tambah pasal ini atau pasal ini diganti atau gimana? Atau ini malah jadi menimbulkan masalah nih dan sebagainya. Itu bisa. Sehingga sangat dinamis. Tapi ya nggak kemudian tiap 4 tahun ganti. Iya, iya. Gitu kan. Nah, kalau kita sudah paham nih Pak sinode gimana, kalau kita turun ke klasis. Ya. Kalau klasis itu kita Bukan turun klasisnya tapi lebih sempit. lebih sempit, betul, lebih sempit. Klasis itu kita klasisnya Pekalongan kan, Klasis Pak? Pekalongan. Ya. Itu pusatnya berarti di GKJ Pekalongan kah? Kantornya ya. Oh, kantornya di GKJ Pekalongan. Kantor klasis itu di gereja kita. GKJ Pekalongan. Membawahi gereja apa saja, Pak? Klasis itu sekali lagi istilah membawahi nggak pas karena bukan hierarki ya, Oke. tapi itu janjinya kan kumpulan beberapa gereja gitu aja. Bikin acara bareng-bareng, sidang bareng-bareng, setara nih. Bersama-sama gitu ya. Sama-sama. Nah, ada GKJ Pekalongan, GKJ Batang, GKJ Limpung, GKJ Bawang, GKJ Bandar, GKJ Kasimpar, GKJ Purbo, GKJ Immanuel Karanganyar. 8 gereja. Ada 8. Satu kota Pekalongan, ada juga di Kabupaten Batang, ada juga di Kabupaten Pekalongan. Itu 8 gereja itu satu klasis kita sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Gitu kira-kira. Untuk sistemnya juga tidak jauh berbeda dengan di sinode. Iya betul. Ada badan pelaksana klasis. Kalau sinode kan Babel badan kelas, pelaksana sinode Bapelsin. Di klasis Babel kelas. Melaksanakan hasil sidang klasis. Melaksanakan hasil sidang klasis. Kalau di gereja lokal ya majelis itu melaksanakan sidang majelis. Gitu kira-kira.
Ini cukup rumit ya. Rumit dan nggak usah dihafalkan karena kamu kecuali kamu mau jadi pendeta dan sebagainya. Pasti besok harus tahu itu. Tapi pada gereja perlu tahu juga sih. Bukan soal istilahnya tapi soal bagaimana gereja itu beroperasi. Itu menjadi penting. Sehingga klasis bukan atasan kita, sinode bukan atasan kita, tapi itu ikatan kebersamaan yang lebih luas. Tapi karena itu kebersamaan ya kita harus mendukung kira-kira gitu. Oke, supaya tidak ada salah paham ya Pak. Bukan hierarki ke bawah, tapi melebar luas. Nah, karena kita bukan sinodal, kan ada gereja yang sistemnya sinodal loh. Hanya sinodal. Sinodal toh nggak presbiterial. Itu berarti ya sinode memang membawai banyak klasis dan gereja lokal. Jadi harus manut apa kata sinode. Kalau GKJ itu unik, jadi ada presbiterial, ada sinodal. Ada keleluasaan untuk berkreasi di aras lokal, tapi juga harus memperhatikan apa yang sinodal. Yang diputuskan sinode itu tidak semuanya harus wajib dilakukan di lokal. Yang prinsip-prinsip aja gitu. Tapi kemudian yang di lokal itu bisa sangat kreatif, berteologi, berprogram dan sebagainya. Nggak harus manut dengan sinode. Gitu, malah bisa gereja lokal itu memberi inspirasi pada klasis, pada sinode juga sering terjadi gitu. Jadi sinode itu, GKJ itu punya keunikan di situ menurut saya ada ketegangan atau dialektika, asik bahasa yang lebih ini. Ada dua sisi, kemandirian, kebersamaan. Nah, harus imbang. Mandiri oke, tapi jangan seenaknya sendiri. Ada kebersamaan juga yang harus didukung gitu ya. Kebersamaan bukan harus seragam semuanya. Silahkan kreatif, karena konteksnya kan di Jakarta ada, di Pekalongan ada, di pojok gunung ada, di pelosok hutan ada, nggak mungkin seragam kan gitu. Gitu GKJ, makanya GKJ yang satu dengan yang lain nggak sama pasti, coraknya unik-unik. Ini seperti sistem bernegara sih Pak dalam. Oke. Gimana tuh? Ya. Otonomi daerah. Ada otonomi daerah, ada negaranya, kemudian ada organisasi internasionalnya, mungkin seperti itu ya. Betul, cara luasnya. Kemudian apa yang sidang keputusannya itu diratifikasi oleh otonomi daerahnya, seperti itu. Ya, ada yang ini ranah otonomi gereja, ada yang ranah. Iya betul. Kira gitu lah. Untuk programnya itu apakah kita juga semua yang mengusulkan? Program atau ada program gereja, tahunan dari? Iya semuanya Pak. Bagaimana? Kalau program gereja lokal ya bisa dari semua warga gereja, entah dia awam, entah dia majelis. Boleh usul program kan, komisi-komisi, kelompok itu juga punya kreativitas mengusulkan. Kalau dari klasis, ya gereja anggota tadi mengusulkan mau bikin program apa tuh, dibahas di sidang, diketok jadi keputusan, setuju apa enggak. Kalau setuju gimana dan sebagainya. Kalau sinode ya klasis-klasis mengirim utusan ke sidang sinode, membawa materi sidangnya itu, mau usul apa, protes apa, segala macam, diketok di sidang sinode, diputuskan di situ. Kalau oke dikerjakan gitu. Betul. Jadi tidak melulu GKJ itu tidak deduktif tapi induktif ya, tidak top down tapi bottom up. Itu kira-kira. Nah, kita beralih ke gerejanya masing-masing Pak. Oke. Akhir-akhir ini kan banyak gereja yang menjadi dewasa gitu ya Pak. Nah itu bagaimana Pak? Gereja, kalau menurut TKDL ini, sebuah GKJ itu dikatakan dewasa kalau bisa mengatur diri sendiri. Artinya ada orang-orang yang potensial. Kalau dia masih kelompok kecil yang jumlahnya baru belasan, misalnya gitulah kasarannya, kan belum mungkin dewasa. Karena ya untuk menjadi dewasa itu mengatur diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, membiayai diri sendiri, kemudian mengingatkan diri dengan GKJ lain di aras klasis dan sinode. Jadi sebuah GKJ yang dewasa itu syaratnya tadi itu, dia bisa mengatur diri sendiri, mengembangkan diri, membiayai, dan siap berjalan bersama. Nah, biasanya yang menjadi pergumulan itu soal biaya tadi itu. Jadi gini, GKJ itu harus ada pendeta, penatua, diakan. Penatua diakan mungkin aman ya, karena nggak dikasih uang BHT, tidak digaji lah. Okay. Nah, pendeta itu kan digaji, ada aturannya tuh, minimum sekian dan sebagainya. Nah itu tidak sedikit. Makanya
Sinode itu punya kayak standar umum, bukan harga mati tapi standar. Kalau tiap tahun itu GKJ persembahannya itu 80 juta, itu dianggap mampu lah, dewasa dan seterusnya. 80 juta setahun. Tapi kalau persembahannya di bawah itu, tidak bisa. Kategorinya ya masih Kurang mampu. Masih dipertanyakan lah, kurang mampu. Gitu kira-kira. Oh, berarti GKJ menjadi dewasa itu bukan dikonotasikan memanggil dan memiliki pendeta saja, tetapi lebih dari pembiayaannya, Betul. kemudian manajerialnya bisa Iya. mandiri seperti itu ya. Ya, Bukan semata-mata karena sudah bisa memanggil pendeta. betul gitu ya. betul. Oke. Itu pendeta itu salah satu syaratnya sih. Mm-mm. Tapi kalau dia manggil pendeta tapi nggak punya majelis yang lain, cuma ada 2 orang ya nggak bisa. Oh. Harus ada yang mengatur gitu loh. Harus ada manajerialnya juga jalan. Nah, gitu. Jadi syaratnya cukup berat, makanya tidak segampang itu GKJ itu bikin gereja baru, susah kan gitu. Kalau sudah dewasa berarti tidak lagi dikatakan pepantan itu ya Pak? Betul. Nah kalau masih kecil, kelompok kecil itu pepantan ada induknya. Nanti kalau sudah pepantan ini berkembang misalnya gitu ya, mungkin di daerah industri atau apa yang kemudian berkembang atau semakin banyak jumlah warganya atau dan seterusnya lah, dia bisa dewasa, membiakkan diri sekarang namanya. Kalau di kita pepantannya ada Kaligawe dan Comal. Betul. Berarti kita dari GKJ Pekalongan itu memberikan biaya ke ini ya Pak, yang menanggung biaya dari pepantan itu atau bagaimana Pak? Ditanggung bareng-bareng. Ditanggung bareng-bareng. Jadi persembahan di pepantan di induk itu dikumpulkan. Ada yang dikumpulkan, tapi juga ada yang memang itu diplotkan untuk pepantan. Oh. Nah, induk juga mensupport program di pepantan. Jadi kebijakannya sudah cukup baik manajerialnya sehingga ada alur yang jelas lah. Gitu sehingga Oke. itu gereja induk pepantan. Menarik sih Pak. Tapi ini bahasanya cukup berat ya Pak kita di episode kali ini. Apa. Tapi kita memang harus perlu tahu karena kalau kita tidak membuat konten seperti ini, lebih ke orang-orang tidak tahu kalau ada sistem seperti itu, bukan ignorant ya Pak, tapi lebih tidak tahu. Nah ini kita memberikan edukasi sekilas tentang sistem manajerial, cara beroperasi GKJ. Betul. Nah besok akan ada lebih detail lagi soal kepemimpinan penatua, diakan, pendeta itu ada lagi syarat-syarat yang lebih detail, itu menarik juga. Soal persembahan juga akan ada lagi kalau kita ngomong soal itu. Soal ibadah itu juga seru. Soal pastoral juga seru, pamerti bla bla. Macam-macam. Jadi buku ini menarik sebenarnya isinya. Gitu. Nah, mungkin bisa ditunggu ya Pak di episode-episode tahun depan berarti, karena kita sudah di penghujung tahun. Kalau begitu Pak, mungkin sampai sini diskusi kita tentang, kalau minggu lalu tentang GKJ dan budayanya, sekarang tentang sistem cara beroperasi GKJ. Terima kasih sudah menonton teman-teman Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di Pelangi Wacana berikutnya.